Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dita Aldila Krisma MPD dan Ibu Syita Fatih Adna SPD MSC selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait analisis data kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Februari tahun 2022. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yang terdiri dari saya sendiri, Vanessa Zepania Putri dengan NPM 004, kemudian ada Mbak Siti Rahma Hidayati dengan NPM 010, kemudian ada Mbak Diana Widya Stuti dengan NPM 025, kemudian ada Mbak Anif Marta Erviana dengan NPM 049, dan Mas Adit Darmawan dengan NPM 057. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai analisis permasalahan dan analisis analisis variabel yang akan dijelaskan oleh Mas Adit. Kepada Mas Adit, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama ini saya akan menjelaskan tentang analisis permasalahan. Tabel yang kelompok kami gunakan sebagai bahan analisis adalah data kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Februari 2022 dari 10 negara yang ada di Asia Tenggara. Dapat diketahui dari tabel tersebut bahwa terdapat nilai tertinggi, yaitu salah satu data yang memiliki frekuensi paling tinggi atau banyak, dan nilai terendah, yaitu nilai frekuensi data yang paling rendah. Terdapat pada tabel yang atas tadi, pada data kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Februari tahun 2022. Kemudian ada analisis variabel. Pada data tersebut memuat nilai frekuensi pada setiap negaranya, di mana nilai frekuensi memuat nilai tertinggi dan terendah. Nilai tertinggi pada tabel tersebut adalah pada negara Indonesia yang tertinggi, kemudian yang terendah pada negara Laos. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vanessa. Kepada Mbak Vanessa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adit atas penjelasannya. Kemudian untuk analisis sampel akan saya jelaskan. Pada analisis data kali ini, data yang kelompok kami gunakan itu merupakan data sampel, karena pada data dipaparkan hanya memuat beberapa negara saja, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Karena sampel ini merupakan himpunan bagian dari suatu populasi, jadi pada sampel ini hanya mengambil atau menggunakan sebagian data saja, bukan seluruh data. Sehingga data yang kelompok kami gunakan ini merupakan data sampel yang diambil dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk selanjutnya yaitu mencari ukuran pemusatan data. Di antaranya ada mean atau rata-rata. Nah, untuk menghitung nilai rataan dari N, yaitu kumpulan nilai X1, X2, sampai Xn, disajikan dengan mu atau X bar. Rumusnya tertera pada makalah, yaitu untuk mu keterangannya populasi, untuk X bar itu untuk sampel, N besar ini untuk jumlah data untuk populasi, sedangkan N kecil untuk jumlah data sampel. Nah, karena data kita ini data sampel, maka menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Pada data kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Februari tahun 2002 ini termasuk data tunggal. Maka untuk mencari nilai rataannya menggunakan rumus 1. Dan untuk simbolnya menggunakan X bar. Nah, di sini ada tabel datanya. Nah, diketahui banyaknya data ada 10, disimbolkan dengan N kecil.
Nah, jumlah datanya ada 3.247, maka tentukan min atau rata-rata dari kunjungan wisatawan mancanegara. Nah, ini menggunakan rumus yang satu, yaitu X bar sama dengan sigma Fx per N, di mana Fx ini jumlah frekuensinya yaitu 3.247 dibagi N kecil, yaitu banyaknya data, yaitu 10, maka didapat rata-ratanya 324,7. Untuk median dan modus akan dijelaskan oleh Mbak Siti Rahma. Kepada Mbak Rahma, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Vanessa. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait median. Median itu adalah nilai yang membagi sekelompok data menjadi dua bagian yang banyaknya sama. Jadi median itu adalah seperti nilai tengah begitu. Median dilambangkan dengan ME. Mencari nilai median dari data tunggal ganjil dan data tunggal genap itu berbeda. Untuk mencari median dari data tunggal ganjil, yaitu menggunakan rumus ME sama dengan X setengah M plus 1. Sedangkan untuk mencari median dari data genap itu menggunakan rumus FE sama dengan setengah dalam kurung X setengah M ditambah X setengah N plus 1. Dalam keterangannya yaitu ME adalah median, N-nya adalah jumlah data yang dipakai, dan X-nya adalah nilai data ke-1, kedua, atau ketiga gitu. Selanjutnya pada data kunjungan wisata ini itu pada bulan Februari tahun 2022 menurut kebangsaan data ini itu termasuk ke dalam data tunggal dan genap karena banyaknya yaitu terdapat 10 data. Maka untuk mencari nilai mediannya itu menggunakan rumus median genap. Berikut data karena N-nya itu genap yaitu 10, maka median dari data kunjungan wisata ini menggunakan rumus ini yaitu ME sama dengan setengah dalam kurung M setengah N ditambah dengan X setengah N plus 1, yaitu N-nya adalah sama dengan setengah, X-nya tetap X, dan setengah dikali dengan N-nya adalah 10 ditambah dengan X, setengah dikali N-nya 10 ditambah 1. Dan dihasilkan setengah X 5 atau data ke-5 dan ditambah dengan X6 atau data ke-6 begitu. Maka dihasilkan setengah data ke-5 tadi itu adalah 65 dan data ke-6 itu adalah 206. 60 menghasilkan setengah 65 ditambah 206 itu adalah 271. Maka menghasilkan setengah dikali 271 itu menjadi 135,5. Jadi median dari data Jadi median dari data tersebut adalah 335,5 dan terletak pada negara Thailand. Berikutnya terkait modus. Modus ini adalah nilai-nilai yang sering atau yang banyak muncul, atau bisa juga nilai yang frekuensinya itu paling tinggi pada data kunjungan wisatawan mancanegara. Ini terdapat modus karena memiliki nilai frekuensi paling tinggi yaitu Indonesia. Begitu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rahma atas penjelasannya. Untuk ukuran letak data yaitu kuartil akan dijelaskan oleh Mbak Diana. Kepada Mbak Diana dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vanessa untuk waktunya. Yang selanjutnya yaitu ukuran letak data. Yang pertama ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang paling kecil.
Kuartil dibagi menjadi 3, yaitu ada kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Kuartil atas disebut kuartil 3 atau K3,3, yaitu nilai yang membatasi 25% dari data tertinggi setelah diurutkan. Kemudian ada kuartil tengah disebut kuartil 2 atau K2,2, yaitu nilai yang membagi dua bagian yang sama dari data setelah diurutkan. Nilai dari kuartil tengah sama dengan nilai median data karena membagi dua bagian yang sama. Kuartil bawah disebut kuartil pertama atau K1, yaitu nilai yang membatasi 25% dari data terendah setelah diurutkan. Kemudian ini ada data yang kelompok kami gunakan tadi, seperti tadi. Kemudian ada rumus kuartil, yaitu seperti Q1 sama dengan XI buka kurung N plus 1 dibagi 4, atau I sama dengan data ke I dikali N plus 1 per 4 dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan N sama dengan jumlah data. Diketahui dari data yang kita gunakan ini, diketahui N-nya adalah 10, sehingga untuk mencari Q1, kita menggunakan rumus Q1 sama dengan X1 dikali N plus 1 per 4 sama dengan X10 plus 1 per 4 sama dengan X11 dibagi 4 sama dengan X2,75. Kemudian kita jabarkan untuk X2 ditambah 0,75. Untuk X itu terletak di data ke-3 dikurangi X2, kemudian sama dengan 4 ditambah 0,75 dibagi X yang berada di urutan ketiga, yaitu 17 dibagi 4, dikurangi 4, kemudian sama dengan 4 ditambah 0,75 dikali 13 sama dengan 4 ditambah 9,75 dihasilkan 13,75. Jadi untuk nilai Q1-nya itu sama dengan 13,75, sehingga kuartil pertama berada pada negara Kamboja. Kemudian untuk Q2-nya sama dengan X2 N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan X2 10 ditambah 1 dibagi 4 menghasilkan X 5,5, di mana ini adalah data yang berada di posisi X 5,5, yaitu X dijabarkan X5 ditambah 0,5. Untuk 0,5-nya itu diperoleh dari X6 dikurangi X5. Kemudian untuk X5-nya itu memiliki itu berada di urutan nilai 65 ditambah 0,5 dikurangi 2, 06 dikurangi 65 sama dengan 65 ditambah 0,5 dikali 141 menghasilkan 65 ditambah 70,5 sama dengan 135,5. Jadi untuk nilai Q2 kuartil kedua berada pada negara Thailand. Untuk yang kuartil 3 itu rumusnya sama seperti yang kuartil 1 dan 2, yaitu sama dengan Q X3 sama dengan N plus 1 dibagi 4 sama dengan X3 10 ditambah 1 dibagi 4, kemudian menghasilkan X 8,25, di mana itu datanya terletak pada urutan ke X8 ditambah 0,25. Untuk 0,25-nya itu diperoleh dari X9 dikurangi X8 menghasilkan 539 ditambah 0,25, kemudian buka kurung 847 dikurangi 539, kemudian sama dengan 539 ditambah 0,25 dikali 308 menghasilkan 539 ditambah 77 sama dengan 616, sehingga untuk nilai
ketiganya yaitu 616, sehingga kuartil kedua berada pada negara Singapura. Baik, selanjutnya yaitu mencari ukuran penyebaran data, di mana ukuran penyebaran data ini terdiri dari jangkauan, variansi, dan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, untuk yang jangkauan akan dijelaskan kembali oleh Mbak Diana. Kepada Mbak Diana dipersilahkan. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya lagi. Yang selanjutnya yaitu pertama ada jangkauan. Jangkauan disebut juga rentang, rentangan, atau range, yaitu ukuran data yang dihasilkan dari selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jangkauan dari nilai-nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn disajikan dengan C. Dirumuskan C sama dengan C max dikurangi C min. Jangkauan biasanya ring digunakan fluktuasi harga dan pengendalian mutu. Dari data yang kami gunakan seperti tadi itu, urutan datanya untuk X sama dengan 3, 4, 17, 29, 65, 206, 530, 539, 847, dan 1007. Kemudian untuk mencari jangkauannya kan tadi untuk nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, yaitu jangkauan sama dengan C max dikurangi C min sama dengan hasilkan 1004. Jadi jangkauan dari data X adalah 1004, di mana C max itu tadi dijelaskan yaitu nilai tertinggi dan J min-nya itu merupakan nilai terendah. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Vanessa. Baik, terima kasih Mbak Diana atas penjelasannya. Untuk mencari variansi dan standar deviasi akan dijelaskan oleh Mbak Hanif. Kepada Mbak Hanif, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Vanessa. Di sini saya akan menjelaskan tentang variansi. Variansi disebut juga dengan varian atau ragam. Variansi ini adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Nah, variansi dari nilai-nilai X1, X2, X3, sampai Xn disajikan dengan S kuadrat yang didefinisikan sebagai S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X bar dipangkatkan 2 dibagi dengan N-1 dengan S kuadrat yaitu variansi sampel dan X merupakan data. Nah, di sini ada tabel dari berbagai negara. Ada 10 negara. Naik lagi, Mbak. Untuk kolom ketiga merupakan nilai X yang dikurangi dengan rata-rata atau X bar-nya. Dan untuk kolom keempat yaitu nilai kolom ketiga yang dikuadratkan. Nah, untuk mencari X bar-nya yaitu dengan menjumlahkan semua nilai data X dibagi dengan banyaknya data atau N, yaitu X bar-nya 3247 dibagi jumlah datanya ada 10, yaitu dibagi 10 menghasilkan 324,7. Sehingga kita dapat mencari S kuadrat atau variansinya yaitu menggunakan rumus sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N-1 sama dengan 2.150.377,829 dibagi dengan 10 dikurangi 1 yaitu 9 menghasilkan 200.000
38 138.930,87. Next. Untuk selanjutnya yaitu standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variansi. Nah, dasar perhitungan dari standar deviasi adalah agar dapat mengetahui keragaman kelompok data. Salah satu cara untuk mengetahui keragaman dari suatu kelompok data yaitu dengan mengurangi setiap nilai data dengan rata-rata kelompok data. Kemudian semua hasilnya dijumlahkan. Untuk rumus standar deviasi yaitu S sama dengan akar dari variansi atau akar dari S kuadrat. Untuk mencari S kuadrat, maka dapat digunakan rumus S kuadrat sigma I sama dengan 1 hingga N dengan XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N-1. S kuadrat yaitu variansi, S adalah standar deviasi, XI merupakan nilai X ke I, X bar yaitu rata-rata, dan N merupakan jumlah data. Dari data yang ada tadi dari 10 negara, kita dapat mencari rata-ratanya, yaitu dengan menjumlahkan semua nilai X. Sehingga 3 ditambah 4, ditambah 17, tambah 29, tambah 65, ditambah 206, tambah 530, tambah 539, ditambah dengan 847, ditambah 1007, dibagi dengan 10, menghasilkan 324,7. Dan begitu kita bisa mencari S kuadratnya, yaitu dengan rumus sigma I sama dengan 1 hingga N dengan XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N-1. Sehingga 3 dikurangi dari X bar-nya lalu dikuadratkan, ditambah dengan 4 dikurangi 324,7 dikuadratkan, ditambah 17 dikurangi 324,7 dikuadratkan, dan juga seterusnya hingga nilai ke data ke-10 yaitu 1007 dikurangi dengan 324,7 kuadrat. Lalu dikurangi dengan dibagi dengan 10 dikurangi dengan 1, sehingga menghasilkan 103.490,9 ditambah 102 848,5 ditambah 94.679,3 ditambah dengan 87.438,5, 67.444,1 ditambah 14.089,7 ditambah 42.148,1 ditambah 45.924,5 ditambah 272.797,3 ditambah 465.555,3 lalu dibagi dengan 9, menghasilkan dengan hasil akhir yaitu 144.043,8. Nah, dari situ di akar maka akan menghasilkan S, sehingga S sama dengan 379,53. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Vanessa. Baik, terima kasih Mbak Hanif atas penjelasannya. Untuk berikutnya yaitu membuat tabel dan diagram menggunakan program R. Nah, yang pertama, membuat tabel baris dan kolom akan dijelaskan oleh Mas Adit kembali. Kepada Mas Adit, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah cara membuat diagram tabel baris dan kolom pada program R. Nah,
Nah, kita bisa lihat di situ merupakan sebuah tabel baris dan kolom di mana ada jumlah data dan frekuensi. Untuk langkah-langkah membuat tabel baris dan kolom menggunakan program R, yang pertama kita menentukan data yang akan dicari terlebih dahulu. Kemudian membuka aplikasi program R-nya, lalu memasukkan sintak pada tiap barisnya, di mana pada sintak pertamanya ialah kita menuliskan data sama dengan C buka kurung 10 tutup kurung, di mana 10 ini menandakan jumlah data yang akan dicari. Selanjutnya memasukkan sintak pada baris kedua, yaitu tabel sama dengan edit buka kurung data titik frame buka kurung tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi. Kemudian tekan enter untuk mengedit dan membuat tabel baris dan kolom. Karena nilai data berbentuk karakter atau huruf, maka kita dapat membuat tabel baris dan kolom secara manual, yaitu memasukkan semua data pada tabel edit yang muncul. Kemudian pada saat mengubah manual tabel baris dan kolom, kita mengubah variabel 1 dan variabel 2-nya menjadi nama kolom, yaitu kebangsaan dan frekuensi bulan Februari. Kita di situ memasukkan nilai data pada tiap baris di bawah kolom kebangsaan dengan nama negara, yaitu seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Indonesia. Kemudian yang frekuensi tiap nilai pada tiap baris di bawah kolom, yaitu kita memasukkan frekuensinya pada tiap kebangsaannya. Kemudian kalau data yang diedit sudah selesai, maka tutup tabel dengan menekan tombol X. Kemudian memasukkan sintak lagi pada baris ketiga, yaitu kita tuliskan tabel. Kemudian tekan enter, maka akan muncul hasil tabel baris dan kolom yang telah diedit pada gambar tersebut. Selanjutnya, diagram batang ini akan disampaikan oleh Mbak Vanessa. Kepada Mbak Vanessa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Adit atas penjelasannya. Untuk selanjutnya yaitu cara membuat diagram batang. Nah, di sini langkah pertama itu kita harus menginstal ggplot2. Nah, setelah menginstal, kita siap memasukkan sintals titik package dalam kurung ggplot2. Nah, setelah diinstal, kita siap membuat diagram batang. Pertama kali, masukkan sintaks library ggplot. Selanjutnya, input data yang sudah diinputkan ke Excel. Nah, caranya yaitu klik import dataset from Excel browser, lalu pilih datanya dan import. Setelah itu, masukkan data yang akan dimasukkan ke strip, yaitu kebangsaan dan jumlah data. Lalu masukkan data X dan Y, di mana label X itu menjadi kebangsaan dan labelnya menjadi jumlah. Penulisan sintaksnya yaitu A sama dengan ggplot, buka kurung, data-data, AS, nah X-nya itu kebangsaan, Y-nya jumlah, lalu grup sama dengan 1, tutup kurung, lalu ditambah Y-lab, nah label ini dinamakan jumlah dan X-lab dinamakan kebangsaan. Lalu tambahkan gemcol ini untuk warna pada diagram batangnya nanti, dan jangan lupa membuat sintaks untuk label judulnya. Setelah itu beri warna dan ukuran pada judul dan teksnya seperti pada di gambar di bawah. Nah, setelah itu memberi warna dan ukuran pada judul dan teksnya, sintaksnya seperti pada di gambar. Jika sudah memasukkan semua sintaks, maka selanjutnya yaitu memanggil A dan B dengan menulis
menuliskan A plus B. Setelah selesai menuliskan skrip, blok semua sintaksnya, lalu klik run, dan diagram batang akan muncul seperti pada gambar di makalah ini. Nah, untuk cara membuat diagram garis akan dijelaskan oleh Mbak Rahma. Kepada Mbak Rahma dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vanessa. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat diagram garis menggunakan program R. Berikut adalah gambar diagram garis yang diperoleh. Langkah-langkahnya yaitu adalah berikut ini sintek yang saya gunakan. Sedangkan langkah-langkah yang harus dilalui yaitu yang pertama adalah langkah awal adalah membuat data melalui Microsoft Excel. Kemudian simpan file tersebut, lalu buka software RStudio. Berikut ini data yang sudah saya buat pada Microsoft Excel. Saya simpan data ini menggunakan nama file book1. Lalu setelah kita sudah menyimpan data yang kita buat pada Microsoft Excel, kita dapat mengunggah data yang telah kita simpan ke dalam program R, yaitu dengan cara klik import database, lalu from Excel, lalu browser, lalu pilih datanya dan import. Maka nanti data itu akan tersimpan ke dalam program R. Setelah itu, kita membuka project baru pada program R, yaitu klik File, lalu New File, dan R Script. Setelah kita sudah membuka program baru, maka kita bisa mengaktifkan terlebih dahulu ggplot dengan sintek library ggplot2. Setelah itu, kita masukkan data yang akan digunakan dengan sintek yaitu adalah kebangsaan, lalu nama data yang kita simpan tadi di Excel yaitu book1 dengan judulnya kebangsaan, dan yang baris kedua adalah jumlah, datanya book1, dan nama kolomnya yaitu jumlah. Dan setelah itu, baris selanjutnya yaitu adalah data, lalu data titik frame, lalu kebangsaan, jumlah. Langkah yang selanjutnya yaitu adalah tuliskan data yang akan menjadi variabel X dan Y. Menuliskan penamaan judul dari XLab dan YLab, dan judul dari diagram yang dibuat. Jadi kita menuliskan judul dari variabel X-nya itu adalah apa dan variabel Y-nya itu apa, begitu dengan sintek berikut ini, yaitu P sama dengan ggplot dalam kurung data sama dengan data, S dalam kurung X sama dengan kebangsaan, Y sama dengan judul, dan grup sama dengan 1, kurung tutup. Lalu ditambahkan dengan YLab dalam kurung lab sama dengan atau judul YLab-nya itu adalah jumlah wisatawan. Lalu ditambah dengan XLab atau judul dari X-nya itu adalah kebangsaan, begitu. Lalu dari yang selanjutnya kita menuliskan sintek yaitu geom_line dalam kurung color sama dengan blue, lalu size-nya adalah 1,5, lalu plus, dan geom_point dalam kurung size-nya adalah 3 dan color-nya adalah red. Lalu ditambah lagi dengan labs dalam kurung title sama dengan atau judul diagramnya itu adalah kunjungan wisatawan mancanegara bulan Februari menurut kebangsaan 2022. Lalu ditambahkan lagi dengan geom_text dalam kurung EAS dalam kurung label sama dengan jumlah, v3 sama dengan
minus 0,25. Selanjutnya, langkah yang dapat kita buat untuk memberi warna dan ukuran dari teks dan judul dalam diagram yang kita buat tadi, itu kita dapat menggunakan sintek berikut, yaitu key sama dengan theme dalam kurung axis dot title dot x sama dengan element underscore text dalam kurung color sama dengan black dan size-nya sama dengan 14, koma axis text sama dengan element underscore text angel sama dengan 90, lalu features-nya sama dengan 0,5 dan size-nya 12, koma axis.title.y yaitu sama dengan element underscore text dalam kurung color sama dengan black dan size-nya sama dengan 14, koma axis.text.y sama dengan element underscore text dalam kurung feature sama dengan 0,5 dan size-nya sama dengan 12. Setelah itu, kita dapat memanggil bagian P dan bagian Q yang telah tadi kita buat sinteknya. Jadi, gunanya memanggil P dan Q itu agar diagram dapat terbentuk. Yaitu, cara memanggilnya adalah P plus Q. Setelah itu, blok semua sintek dan klik run, maka akan keluar diagramnya seperti yang di atas tadi. Seperti ini hasilnya, dengan warna dan ukuran yang kita mau, yang sudah kita setting tadi di sintek. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rahma atas penjelasannya. Untuk selanjutnya yaitu cara membuat diagram lingkaran akan dijelaskan oleh Mbak Diana. Kepada Mbak Diana, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat diagram lingkaran menggunakan program R dari data yang sebelumnya tadi. Nah, untuk ini yaitu diagram yang sudah dihasilkan dari data yang menggunakan program R tadi. Kemudian langkah-langkah membuat diagram lingkaran menggunakan program R-nya itu yang pertama, menentukan data yang akan dicari menggunakan program R. Nah, itu kan tadi datanya sudah ada, kemudian membuka aplikasi program R pada PC. Untuk selanjutnya yang ketiga, mengetikkan sintak pada setiap barisnya, di mana sintaknya sesuai pada gambar yang tertera, di mana pada setiap sintaknya itu memiliki fungsi masing-masing. Ada responden, itu berisikan data yang nantinya akan dimasukkan dalam diagram lingkaran. Kemudian ada label, berfungsi untuk memberikan nama data pada setiap data pada diagram lingkaran. Kemudian ada judul sebagai judul yang nantinya akan muncul pada diagram lingkarannya itu. Kemudian ada warna. Warna berfungsi untuk memberikan warna pada setiap bagian data dalam diagram lingkaran. Pemberian warna ini opsional sesuai dengan keinginan akan diberikan warna apa pada setiap datanya, dan itu sesuai pada jumlah data yang dimasukkan. Kemudian kita mengetikkan kontribusi yang berfungsi untuk membuat diagram dalam bentuk presentase pada diagram lingkaran. Kemudian ada label underscore lengkap, itu berfungsi untuk memberikan label atau nama. Kemudian ada pie, di sini memiliki arti diagram lingkaran atau diagram pie. Untuk langkah yang keempat yaitu kemudian akan muncul hasil dari sintak yang sudah diketikkan di atas menggunakan program R setelah kita run. Kelima, yaitu dan selanjutnya akan muncul diagram yang dihasilkan setelah kita klik run kembali kepada program R. Seperti tadi gambar yang ada di atas tadi untuk hasil dari diagramnya itu dari data yang kelompok kami gunakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Mbak Diana atas penjelasannya. Untuk cara membuat diagram batang daun akan disampaikan oleh Mbak Anif. Kepada Mbak Anif dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat diagram batang daun. Nah, yang pertama yaitu pastinya siapkan data yang akan dibuat ke dalam diagram dahan daun. Kami menggunakan data yang tadi, yaitu kunjungan wisatawan yang ada di 10 negara tadi. Untuk yang kedua, masukkan data pada Microsoft Excel, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, lalu yang ketiga, salin data yang telah diketik pada Microsoft Excel. Lalu selanjutnya yang keempat, tentunya buka aplikasi program R pada laptop. Nah, untuk selanjutnya, pada baris sintaks pertama, ketik data underscore x sama dengan read.delin dalam kurung ketik clipboard. Nah, readdelin yaitu untuk mengimpor data yang telah diketik dari Microsoft Excel sebelumnya. Lalu untuk langkah yang keenam, pada baris kedua ketik kembali data underscore x untuk memanggil data tadi, sehingga data yang telah disalin dari Microsoft Excel akan muncul pada program R. Selanjutnya baris ketiga ketikkan stem buka kurung data underscore x lalu kunjungan koma scale sama dengan 3 tutup kurung. Stem ini digunakan untuk menyajikan data berbentuk kuantitatif. Lalu kunjungan pada sintaks yang terlihat pada gambar tersebut adalah nama atau judul data yang ada di Microsoft Excel sebelumnya. Dan yang terakhir, klik Run untuk menjalankan sintaks. Lalu akan muncul diagram dahan daun dari data yang telah disiapkan sebelumnya. Pada gambar tersebut, diagram dahan daun dibulatkan dikarenakan data memiliki selisih perbedaan yang banyak. Bisa tolong dilihatkan yang gambar 4, Mbak? Nah, ya. Naik lagi. Nah, hasil dari diagram dahan daun itu ada di yang terakhir, yang paling bawah sendiri, itu adalah hasil dari diagram dahan daun. Nah, di situ karena nilai kunjungannya itu memiliki selisih yang banyak, sehingga hasilnya itu tertulis pembulatan dari 2 digit terakhir itu dibulatkan. Sehingga itu kan yang pertama datanya itu 3, lalu yang kedua 4, yang ketiga 17. Nah, 3 itu menjadi 0, 4 juga menjadi 0. Untuk 17 itu dibulatkan sehingga menjadi 2. Lalu yang 29 itu dibulatkan menjadikan di daun itu tertulis 3. Yang 65 itu dibulatkan menjadi 7. Sehingga diagram daun pada baris pertama di dahan itu 0, sehingga daunnya yaitu 00237. Untuk yang dahan 1 itu tidak ada, sehingga daunnya kosong. Dan untuk dahan yang kedua itu daunnya 1. 1 itu diperoleh dari 206. 2-nya itu dimasukkan atau masuk ke dalam dahan. Lalu 06 itu dibulatkan sehingga menjadi 1, sehingga daunnya itu 1. Dan untuk yang terakhir itu kan itu 1007. Nah, sehingga 10 atau 2 digit pertama itu masuk ke dalam dahan, lalu 07 itu dibulatkan menjadi 1 masuk ke bagian daun. Sehingga garis yang terakhir hasil dari diagram dahan daun itu adalah daunnya 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Vanessa. Baik, terima kasih Mbak Anif atas penjelasannya. Nah, berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk menyusun makalah ini. Next.
Nah, berikut ada job desk kelompok kami. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika ada teman-teman yang masih kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar video kami. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.